Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp supaya kita bantu analisakan saham-sahamnya. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, kebetulan di bulan September kita ada program, jadi di program September ini bagi teman-teman yang mungkin terhalang oleh dana, misalnya minimal deposit biasanya kita sebesar 10 juta. Jadi di bulan September kita ada program yang dimana kalau seandainya teman-teman ingin join bersama kita trading di grup VIP kita, kita ada minimal deposit awalnya itu hanya 1 juta, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang biasanya terhalang oleh dana yang dimana dananya masih belum sampai 10 juta, ini adalah kesempatan yang bagus supaya teman-teman bisa bergabung bersama kita, sharing sama kita, dan teman-teman bisa join sama kita supaya tradingnya bareng gitu. Nah, di sini kita ada dua grup yang dimana ini menjadi sebuah tempat untuk teman-teman kalau seandainya nanti teman-teman itu join bersama kita, yang dimana grup pertama ini hanya saya aja yang bisa men-sharingkan segala macam informasi. Jadi entah itu berita atau juga segala macam saham-saham yang menarik. Di grup ini biasanya saya hanya akan sharekan di satu grup ini aja, teman-teman. Jadi di sini seperti yang teman-teman perhatikan, saya sering sharingkan informasi di grup yang satu arah ini. Jadi supaya berita-berita itu tidak tertimpa oleh setting teman-teman yang lain gitu. Nah, di sini ada grup dua arah. Jadi grup dua arah ini adalah tempat untuk kita bisa saling berkomunikasi dan juga tempat untuk kita bisa saling mengenal satu sama lain, teman-teman. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita sering chatting dan juga sering berkomunikasi. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin bergabung bersama kita, boleh langsung join bersama kita di kolom chat. Nanti teman-teman klik aja linknya, teman-teman langsung berkomunikasi dengan saya dan saya pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, kita forecasting terlebih dahulu untuk pergerakan indeks IHSG. Jadi sebenarnya untuk pergerakan indeks IHSG kita di perdagangan hari ini ditutup minus 0,42%, yang dimana kalau kita perhatikan foreign juga masih outflow, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan sini foreign itu masih net sell sebesar 881 miliar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa penyebab foreign itu outflow? Mungkin ada orang yang beranggapan ya foreign itu pasti taking profit lah, foreign itu ya mungkin sedang menurunkan harganya supaya mendapatkan harga lebih murah, ya itu sah-sah aja, yang paling penting adalah teman-teman mengerti apa yang teman-teman sedang analisa. Kalau saya pribadi melihat kenapa foreign sedang melakukan outflow di market kita, karena kalau teman-teman perhatikan secara makro, teman-teman akan menemukan sebuah news yang dimana news ini menjadi sebuah dampak negatif untuk market kita dalam jangka pendek. Ingat, dalam jangka pendek. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat John Powell sendiri atau The Fed atau bahkan kita mengenalnya itu sebagai bank gubernurnya Amerika, mereka tidak segan-segan di kuartal 3 bahkan sampai kuartal 4 nanti, mereka akan terus melakukan namanya penguatan suku bunga atau menaikkan nilai suku bunga. Nah, kalau teman-teman membaca beritanya yang lebih detail, kemungkinan kemungkinan besar itu The Fed akan menaikkan suku bunga di tanggal 20 September, teman-teman. Jadi wajar aja di dalam jangka waktu ke depannya nanti foreign itu akan melakukan net sell. Kenapa? Karena foreign itu akan memindahkan aset mereka ke dalam instrumen yang lebih konservatif, tapi imbal baliknya akan menjadi lebih besar. Contohnya apa? Bisa jadi surat berharga negara yang ada di US, bisa jadi seperti obligasi dan lain-lain. Karena tingkat suku bunganya tinggi, ya itu menjadi imbal hasil yang menarik untuk foreign. Dan ya kita tahu itu menjadi sebuah instrumen yang jauh lebih konservatif daripada ketika mereka memasukkan aset mereka ke dalam instrumen saham. Jadi wajar aja ketika teman-teman perhatikan nanti di dalam waktu beberapa waktu ke depan, foreign itu masih outflow karena ya mereka melihatnya itu ada sebuah kesempatan yang mereka bisa manfaatkan di dalam jangka yang lebih pendek. Ya bisa jadi mereka tarik duit dulu dan mereka akan memindahkan aset mereka ke dalam instrumen yang lebih konservatif, yang dimana imbal baliknya berpotensi akan memberikan return yang lebih tinggi. Makanya kemungkinan besar sih
foreign akan kembali ke negara mereka, yaitu bisa jadi ke Amerika gitu. Oke. Nah, jadi wajar aja kalau seandainya nanti teman-teman, wajar saja nanti kalau seandainya ini kan ada resisten nih, saya buat seperti ini ya. Ini kan ada resisten kalau teman-teman perhatikan. Wajar saja nanti ketika terjadi sebuah false break. Kalau saya melihatnya bisa jadi ini menjadi false break. Tapi kalau kita lihat secara tren di dalam minor trennya, ini justru menjadi sebuah structure market yang menarik. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat yang dimana tekanan seller itu masih kuat yang didominasi oleh foreign, ya kemungkinan besar sih IHSG kita akan breakdown lagi, bisa jadi menuju area UFO kita. Oleh karena itu ya, saya sarankan kepada teman-teman semua kalau seandainya entry ke market ya, coba entry-nya trading itu jauh lebih pendek atau coba bisa mulai mengakumulasi. Kita lihat kemungkinan besar saham-saham yang akan berdampak dengan sentimen ini adalah saham-saham perbankan. Kenapa? Karena foreign itu paling banyak alokasi aset flow mereka itu ya ada di perbankan. Makanya kalau kita lihat ya, kalau teman-teman perhatikan dari net foreign di sini, kita lihat sell di hari ini. Nah, kita akan temukan BBCA, BNI, BRI. Nah, tiga perbankan kita mendominasi terjadinya distribusi dari foreign. Ada yang 238 miliar, ada 133 miliar, ada yang 128 miliar. Kalau kita tarik dari tanggal 11, nah, kita menemukan ada dua perbankan kita tetap ada di atas. Bahkan MDKA juga masih terjadi sebuah distribusi, teman-teman. Jadi wajar-wajar aja kalau seandainya nanti IHSG teman-teman menemukan ada sebuah tekanan, yaitu tekanan jual yang didominasi oleh foreign karena seperti yang saya sampaikan, mereka akan pindahkan instrumen mereka ke dalam yang lebih konservatif, sedangkan imbal baliknya ada potensi lebih tinggi dari waktu-waktu sebelumnya gitu. Jadi kemungkinan besar sih IHSG kita gak menutup kemungkinan akan kembali lagi nge-fill order di area yang kita tandakan ini, teman-teman. Jadi ya mungkin bagi teman-teman yang punya barang yang sahamnya aneh-aneh itu menjadi sebuah ketakutan. Tapi kalau seandainya teman-teman koleksi saham di portofolio saham-saham yang bagus, ya nggak ada yang perlu ditakutkan teman-teman. Justru kalau seandainya memang teman-teman alokasi asetnya masih punya dana, ya itu bisa dimanfaatkan untuk terus mengakumulasi saham-sahamnya. Karena di dalam kuartal 4, saya menilai saham-saham kita di kuartal 3 ini mungkin ada tekanan karena kita tahu suku bunga di dalam US sendiri akan dinaikkan. Jadi kemungkinan besar di kuartal 3 ini terjadi sebuah tekanan, tapi saya yakin dan percayai di kuartal 4 IHSG kembali bullish. Tapi bukan berarti kuartal 3 bulan dia tertekan ya, enggak. Kemungkinan besar sih di dalam kuartal 3 ini ada sebuah tekanan di dalam bursa kita. Karena ya seperti yang teman-teman perhatikan, news itu selalu berdampak di dalam jangka pendek untuk bursa kita, teman-teman. Itu teman-teman harus pahami. Nah, kita akan bahas di video ini ada 10 saham yang kita akan review. Jadi saya sendiri akan coba menganalisanya sesingkat mungkin supaya video ini tidak terlalu lama. Langsung saja saham pertama yang akan kita review ada OBMD. Untuk OBMD sendiri kita perhatikan di sini trennya, teman-teman tarik channel trendline itu sudah menemukan bahwa tren ini clear dia berada dalam posisi uptrend. Jadi saham OBMD ini sendiri clear sedang berada di dalam tren yang uptrend atau bullish. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini. Sebelumnya dia telah membreak area resisten yang dimana resisten itu berubah menjadi sebuah support. Nah, ada support level di saham OBMD di level harga 276. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba follow the trend saham OBMD ini sendiri, ingin trading buy, teman-teman bisa lakukan. Kenapa? Karena kita menemukan ada support level di level harga 276. Tapi teman-teman harus perhatikan kalau seandainya memang teman-teman niatnya masuk market dengan status trading, teman-teman jangan sampai ketika pergerakan harga tidak sesuai dengan forecast kita, ya teman-teman jangan hold sahamnya, itu sangat berbahaya. Jadi pastikan alokasi aset ketika teman-teman trading sesuai dengan profil resiko teman-teman. Jangan nanti ketika analisa tidak sesuai dengan pergerakan pasar, ya teman-teman nggak rela cut loss, itu sangat berbahaya. Nah, untuk TP mungkin ya, kita ambil dari Fibonacci aja. Jadi kita ambil minimal 1:1,5 sampai 1:3. Jadi TP1 ada di 306, TP2 itu ada di 326, teman-teman. Jadi untuk
OBMD sendiri teman-teman bisa perhatikan TP1 ada di 306, TP2 ada di 326. Secara tren saat ini masih berada dalam tren yang bullish, tapi harus diperhatikan. Kalau seandainya dia terjadi sebuah breakdown ke bawah, di bawah 276, ya kemungkinan besar dia akan jemput di area support selanjutnya. Nah, coba kita lihat dari sini ya, dari sisi volume, dia ada di area-area ini. Jadi ini menjadi sebuah area support yang menarik untuk teman-teman perhatikan di saham OBMD ini sendiri. Secara tren menarik, sekarang tinggal teman-teman bagaimana menyesuaikan dengan risk to reward ratio teman-teman ketika ingin entry di saham OBMD. Selanjutnya Elsa. Elsa ini salah satu saham yang masih kita rekomendasikan. Kita udah pernah rekomendasikan pertama kali di area ini ya. Dan TP kita ada di 416, harganya sudah kena take profit kita, dan kemarin kita masih rekomendasikan kembali saham Elsa, kita masih calling lagi saham Elsa. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan secara tren, saham Elsa ini sendiri masih berada di dalam tren yang bullish atau di dalam tren yang positif. Nah, ini teman-teman perhatikan, kita coba tarik channel seperti ini, kita tarik dari low 1 ke low 2, dan kita presisikan seperti ini, teman-teman menemukan ada sebuah tren yang sangat bagus di saham Elsa ini sendiri, teman-teman. Nah, ini teman-teman perhatikan ada sebuah support terjadi di 406, yang dimana 406 ini tercluster dengan area resisten become support. Kita bisa buat seperti ini. Jadi, untuk Elsa ini sendiri sebenarnya masih sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Ditambah di sini ada sebuah volume yang menarik untuk kita cermati. Nah, kita buat seperti ini. Sebentar ya, saya ganti dulu warnanya menjadi warna biru. Nah, ini teman-teman perhatikan saham Elsa sih masih cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Kita sendiri udah calling untuk saham Elsa ini, jadi kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk entry atau tidak. Nah, kalau seandainya besok teman-teman ingin entry, perhatikan resikonya di bawah 406, jadi jaga-jaga cut loss. Resikonya itu ada sebesar 5,19%. Kalau seandainya besok teman-teman ingin entry. Nah, TP-nya teman-teman mungkin bisa letak langsung di 460. Jadi risk to reward ratio-nya sendiri ada sebesar 1,64%. Rasionya 1:1,64. Nah, take profit ada sebesar 8,5% untuk teman-teman perhatikan. Jadi untuk Elsa sih sebenarnya masih menarik. Ini TP1 kita di 460. Kalau seandainya dia kembali rally, kita lihat ya. Ada area resisten nggak di sini? Kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini ada resisten kita tandakan. Jadi kalau seandainya dia break 460, ada selanjutnya di 474, teman-teman. Nah, kita tandakan dulu area take profit-nya supaya teman-teman tidak ketinggalan trading plan-nya. Jadi untuk TP1, kalau seandainya besok teman-teman ingin entry ulang bagi teman-teman yang belum punya barang ya, kita bicara bagi teman-teman yang belum punya barang. Nah, TP1 tadi seperti kita katakan ada di 460. Sebentar saya tandakan dulu di sini. Jadi TP1 ada di 460, TP2 ada di 474. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk area entry untuk area cut loss dan area take profit kita. Oke, itu untuk Elsa. Jadi untuk Elsa sendiri sih sebenarnya secara tren masih bagus, tapi kalau seandainya teman-teman ingin TP secara rasio valuasinya ini sendiri kalau saya tidak salah ya, dia masih PBV 0,7. Jadi ada potensi sebesar 30% lagi dia untuk rally ke atas untuk kejar PBV normal dia di PBV 1, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tanya PBV satunya itu ada di berapa, kita tinggal tarik 30% itu ada di level berapa. Sebentar kita lihat ya. PBV satunya itu ya bisa jadi ada di 550. Jadi sekarang tergantung teman-teman apakah teman-teman punya conviction atau keyakinan untuk sahamnya sampai ke level harga 550. Oke, itu untuk Elsa. Selanjutnya BBRI. Nah, untuk BBRI seperti yang saya katakan, kemungkinan besar BBRI ini masih terjadi sebuah tekanan karena foreign itu masih outflow, dan kita tahu foreign itu sebenarnya masih paling banyak mengalokasikan aset mereka itu ada di perbankan. Jadi wajar aja perbankan kita masih terjadi sebuah penekanan atau distribusi, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya apakah ini menjadi sebuah bencana atau probabilitas? Justru saya lihat ini menjadi sebuah probabilitas. Karena apa? Karena sentimen-sentimen dari luar itu hanya jangka pendek. Itu hanya jangka pendek. Yang penting adalah kita tahu plannya itu seperti apa.
plannya itu di sini menjadi area beli pertama kita, teman-teman. Ini area beli pertama kita. Kalau seandainya dikatakan, Pak, area beli pertamanya masih jebol, ya berarti berarti distribusi atau supply-nya masih lebih dominan daripada demand. Ya udah, mau gimana lagi? Namanya market kita nggak bisa lawan. Namanya market kita nggak bisa analisa 100%, teman-teman. Yang bisa kita lakukan adalah kita membuat peta perjalanan harga dan kita melihat di mana ada area beli yang pas untuk kita entry. Nah, untuk BBRI kita menemukan area entry pertama kita itu di area hijau yang saya tandakan ini. Kalau seandainya harga turun di bawah itu lagi, ya kita menemukan ada area bottoming selanjutnya. Setidaknya kita menemukan area ini. Nah, jadi kita menunggu aja teman-teman. Kita menunggu kalau seandainya teman-teman tanya di mana area beli, area pertama ini merupakan area yang pas untuk teman-teman lakukan akumulasi. Selanjutnya kalau ditanya di mana area kedua tuh ada di 5.100 sampai 5.025. Jujur saya pribadi sih sedikit pesimis apabila BR itu bisa turun di bawah 5.000, jujur teman-teman. Jadi kalau seandainya dia dekat-dekat area 5.000 aja itu justru bisa manfaatkan momentumnya untuk teman-teman entry gitu. Kalau kena 5.100 sampai 5.025 ya jangan sia-siakan momentumnya untuk teman-teman koleksi BBRI. Karena seperti yang saya sampaikan, saya sedikit pesimis kalau seandainya BRI bisa dapat di bawah 5.000. Kalau seandainya dapat ya, itu teman-teman bisa manfaatkan kesempatannya. Jangan nanti teman-teman misalnya nih, harga turun di bawah 5.000, teman-teman nggak beli. Ketika harga udah 5.500 baru dikatakan nyesal, tahu gitu saya beli, tahu gitu saya beli. Yang penting tahu sahamnya bagus, tahu plannya, tahu kenapa dia turun, udah teman-teman ketika harga turun tinggal sikat gitu. Jangan ragu gitu teman-teman. Harus punya keyakinan ketika teman-teman menganalisa. Harus tahu bagaimana cara menganalisa. Harus tahu bagaimana kenapa dia turun gitu. Kalau saya sendiri tuh, kenapa dia turun ya seperti yang saya sampaikan. Jadi saya harap teman-teman itu paham bagaimana saya menganalisa dan teman-teman bisa mengaplikasikannya ketika teman-teman ingin menjadi seorang trader yang mandiri gitu. Nah, selanjutnya SMGR. SMGR salah satu saham yang kita rekomendasikan untuk buy and hold sampai jangka yang lebih panjang. Dan saya sendiri juga merekomendasikannya kepada adik saya, teman-teman. Dan ya, ini merupakan area yang pas sebenarnya untuk teman-teman manfaatkan lakukan akumulasi. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya harganya udah break di atas 7250, kemungkinan besar dia akan kejar area key level yang kita tandakan, yaitu di 8250. Dan gain yang bisa teman-teman dapatkan untuk kejar area key level itu ada sebesar 18%. Nah, untuk kejar target kita ada di 9.200 sebenarnya ya. Target kita itu sebenarnya ada di 9.200. Jadi, kalau seandainya dia kena 9.900 itu justru menjadi sebuah kesempatan yang pas untuk teman-teman manfaatkan karena ini juga berdekatan dengan area resisten. Nah, supply kita memang sebenarnya ada di area 9.200 teman-teman. Tapi kalau saya rasa sih melihat pertumbuhan labanya nanti di kuartal 3, kuartal 4, kalau seandainya benar-benar bagus, ya kita sih nggak menutup kemungkinan akan kembali hold sahamnya sampai 9.900. Nah, kalau seandainya rezekinya memang bagus, ya kemungkinan besar nggak menutup kemungkinan juga dia bisa kejar area 12.000. Karena kalau kita lihat secara valuasi, ini saya bicara teman-teman ya, saya lihat bicara valuasi. Nah, kita ambil SMGR. Oke? Nah, kita bicara valuasi, teman-teman. Kita lihat secara valuasi, kita compressionkan. Di sini teman-teman kita ambil compressionnya dengan INTP aja. Nah, sebentar saya tandakan dulu INTP. Kita sandingkan dengan INTP. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan secara industri dan juga sektor, standar PBV dan sektornya itu dia dua, teman-teman. Nah, lihat ini dia dua, ini juga dia dua. Nah, sedangkan sekarang kalau teman-teman perhatikan dari PBV SMGR dia masih satu kali, berarti nggak menutup kemungkinan dia bisa kejar sektor standar dia yaitu di PBV 2,1 kali. Nah, kita anggap deh nggak berharap dia sampai 2,1 kali. Walaupun sebenarnya nggak menutup kemungkinan dia sampai ke situ. Kenapa? Karena kalau kita lihat behavior pergerakan sahamnya, teman-teman, teman-teman perhatikan, dia selalu bermain di area 15.000, bahkan di atas 10.000. Nah, teman-teman perhatikan di sini memang terjadi sebuah penurunan di tahun 2015. Teman-teman lihat di sini terjadi penurunan pada waktu tahun 2018. Ini terjadi perang China. Saya masih ingat di sini terjadi perang China antara US, perang dagang, harga drop tapi kembali rally. Nah, di sini terjadi COVID, makanya harga jatuh lagi. Nah, sekarang dia masih berada di area-area yang
Jadi kalau saya rasa ya, kita lihat secara histori pergerakan harga, yang dimana pergerakan harganya rata-rata bisa selalu di atas 10.000, dan kalau kita lihat secara PBV dia masih di bawah sektor dan industrinya, ya itu nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa buy and hold sampai dan mengejar area valuasinya, teman-teman. Sekarang tinggal teman-teman punya keyakinan dan punya mental nggak untuk tahan ini saham sampai setidaknya 12.000 atau 9.900. Sekarang kembali ke teman-teman. Selagi area harga ada di 6.600, di atas 6.600 atau di bawah 7.225, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk akumulasi, teman-teman. Jadi untuk saham ini teman-teman mau trading buy dia bisa, untuk investing juga bisa. Sekarang tinggal teman-teman ingin memperlakukannya seperti apa. Saya nggak bisa dikte teman-teman harus begini, harus begini. Itu hanya bisa teman-teman diktekan di dalam diri teman-teman sendiri gitu. Karena saya nggak bisa membantu teman-teman tuh sukses. Yang bisa membantu teman-teman sukses tuh hanya diri teman-teman. Saya bisa rekomendasikan saham bagus, tapi kalau seandainya teman-teman nggak punya keyakinan, nggak punya mental hold saham ini begitu lama, ya apa guna gitu. Kita bicara INKP. Udah berapa kali kita pernah rekomendasikan saham ini di area bawah. Kita bicara TKIM. Sudah berapa kali kita rekomendasi dari area bawah. Kita bicara lagi, let's say Medco. Nah, Medco ini berapa kali kita calling dari harga bawah. Bahkan di bawah area 800-an ini, teman-teman. Di area 800-an ini, saya sudah berulang kali kasih keyakinan bahwa ini saham menarik untuk teman-teman perhatikan. Nah, sekarang kita bicara SMGR. Kalau seandainya nanti bicara SMGR, misalnya deh, sahamnya ini benar-benar sesuai dengan analisa kita. Sekarang pertanyaannya, teman-teman punya keyakinan atau mental nggak untuk pegang ini saham? Karena sebagus apapun saham, tapi teman-teman nggak punya mental untuk hold ini saham, ya udah sama aja teman-teman. Jadi kembali ke teman-teman bagaimana memperlakukannya. Apakah teman-teman ingin memperlakukannya sebagai trading jangka pendek atau teman-teman ingin memperlakukannya buy and hold dalam jangka waktu yang lebih panjang. Itu kembali ke teman-teman semua. Oke, nah selanjutnya JPFA. Untuk JPFA, teman-teman lihat memang secara majority trend dia masih berada dalam tren yang bearish, kita temukan di sini. Kalau kita tarik channel trend line di sini teman-teman perhatikan. Nah, kita tarik channel trend line-nya, dia sebenarnya udah break dari trend bearish-nya nih secara channel trend line kalau teman-teman perhatikan di sini. Oke. Nah, sekarang teman-teman lihat terjadi sebuah penetrasi, justru harga turun ke bawah. Nah, seakan-akan harga tidak mempunyai power untuk terus rally, teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kita lihat untuk JPFA ini sendiri secara emiten, saham ini menarik untuk teman-teman lihat di dalam jangka yang lebih panjang. Nah, kalau seandainya kita lihat di dalam jangka yang lebih pendek, misal kita mau trading jangka pendek, memang kita bicara momentum. Nah, untuk momentum di dalam trading jangka pendek, saya belum menemukan di saham JPFA. Karena apa? Karena kalau kita lihat di dalam tren yang lebih kecil, kita lihat minor trendnya di sini. Kita hubungkan dari high 1 ke high 2, low 1 ke low 2. Nah, kita menemukan harga cenderung landai ke bawah, teman-teman. Harga cenderung landai ke bawah, dan di sini memang kita menemukan ada area demand level. Yang dimana ini merupakan area yang pas untuk teman-teman lakukan buy on weakness gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya, Pak, di mana sih area yang pas untuk kita coba buy on weakness saham JPFA? Kita nggak bicara di dalam trading pendek, karena biasanya kalau trading pendek kita bicara momentum harga mau jalan. Tapi kalau untuk JPFA, kita bisa lakukan untuk buy on weakness yang dimana kita pegang barangnya dan kita coba lihat di dalam momentum yang lebih panjang harga bisa jalan gitu dan bisa terapresiasi oleh market. Nah, kalau seandainya di perdagangan besok teman-teman menemukan JPFA turun lagi menemui area unfill order kita atau area UFO kita, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk coba akumulasi saham JPFA. Atau kalau seandainya teman-teman sedang bertanya, Pak, di mana sih area yang pas untuk kita lakukan akumulasi saham JPFA? Ini area yang tepat untuk teman-teman perhatikan, yaitu di 1150 sampai 1190. Dan ini merupakan area bottoming atau banyak orang biasanya sebut LP atau liquidity pool atau area yang paling dalam gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya kalau mau trading buy dengan gunakan buy on weakness areanya yang paling pas di 1190 sampai 1150. Jadi tunggu dulu harga terjadi sebuah penetrasi ke bawah, dia akan nge-fill order dulu ke sini, baru dia akan rally. Nah, kalau seandainya dia break channel trend line,
itu akan bagus ya. Justru kita berharap dia break-nya langsung tuh di atas 1.410. Kalau seandainya dia break, ya itu sangat bagus. Berarti teman-teman dapat best price di area 1.150 sampai 1.190 gitu. Jadi untuk JPFA kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk coba akumulasi sahamnya di area-area ini gitu. Oke. Nah, selanjutnya saham Bumi. Bumi, teman-teman lihat kita udah pernah analisakan di video sebelumnya untuk saham Bumi. Jadi untuk Bumi sendiri memang kita udah kena TP dan setelah itu saya nggak pernah lagi rekomendasikan saham Bumi gitu. Jadi sekarang teman-teman jangan asal-asalan gitu, jangan kemakan mimpi atau halusinasi dari influencer. Rupanya teman-teman belinya di harga 160, ya itu sayang aja gitu teman-teman. Berarti teman-teman belum bisa mandiri di market. Karena orang yang bisa mandiri di market adalah orang-orang yang mau belajar gitu. Saya nggak salahkan teman-teman, saya nggak salahkan karena saya dulunya seperti itu. Saya udah alami duluan, makanya saya sharingkan kepada teman-teman semua supaya teman-teman tuh nggak mengalami pahitnya seperti saya di waktu dulu gitu. Nah, saya udah katakan kalau seandainya teman-teman memutuskan masuk ke market dan jadikan instrumen ini untuk masa depan, yang kita butuhkan itu bukan cuan instan, bukan tentang berapa besar yang kita dapatkan dalam waktu singkat, enggak. Kenapa? Karena yang kita butuhkan adalah konsistensi, karena kita itu menginginkan ini sampai masa depan kita, bahkan sampai hari pensiun kita. Jadi kita melihat itu di dalam jangka waktu yang lebih panjang, yang dimana ketika kita melihat di dalam jangka waktu yang lebih panjang, berarti yang kita butuhkan adalah sebuah konsistensi, teman-teman. Yaitu pertumbuhan portofolio yang konsistensi. Bukan pertumbuhan portofolio yang naik signifikan di dalam waktu singkat. Enggak, saya nggak pernah ajarkan teman-teman seperti itu. Karena yang ada di kepala saya adalah kita ingin masuk ke market ini dan jadikan instrumen ini untuk sampai masa pensiun kita. Yang dimana berarti view kita ada di dalam waktu yang sangat panjang. Berarti yang kita butuhkan adalah sebuah konsistensi. Profit yang konsistensi, pertumbuhan yang konsistensi. Bukan sebuah pertumbuhan singkat. Tetapi justru bisa membuat teman-teman pensiunnya juga dini di market gitu. Makanya banyak trader pensiun dini di market karena mereka mindsetnya udah salah duluan. Udah mindsetnya salah, mentalnya salah, teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus punya eh, belajar, harus punya niat untuk belajar di market dan walaupun kita masih rugi di dalam trading, ya namanya bisnis itu rata-rata rugi. Teman-teman misalnya buka rumah makan, pertama kali membuka rumah makan, saya berani jamin nggak akan langsung untung. Kebanyakan orang pasti rugi dulu, teman-teman. Ketika teman-teman misalnya buka bisnis apa, misalnya Monja atau apotek atau klinik atau dan lain-lain, pasti kebanyakan rugi dulu. Atau membuka hotel atau membuka apapun, bisnis pertama kali pasti kebanyakan rugi. Justru Goto dan Bukalapak sampai sekarang bisnisnya masih rugi. Nah, kalau seandainya teman-teman sampai sekarang masih rugi, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada sebuah evaluasi? Kalau seandainya tidak ada evaluasi di dalam trading teman-teman, ya teman-teman akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu apa? Rugi terus-menerus. Dan saya sendiri nggak harapkan itu terjadi kepada teman-teman semua gitu. Jadi saya berharap ke depannya teman-teman tuh ada perubahan di dalam trading plan teman-teman. Belajarlah bagaimana caranya entry the market supaya lebih konservatif dan mendapatkan pertumbuhan yang lebih konsistensi. Itu yang penting di market, teman-teman. Nah, kita bicara kembali di saham Bumi. Bumi adalah saham yang bergerak di bidang batu bara. Kita harus lihat batu bara ke depannya seperti apa dan teman-teman lihat memang Bumi ini terjadi sebuah transisi pengendali yang dimana pengendalinya itu sekarang Anthony Salim yang dimana Anthony Salim ini mempunyai tingkat trust yang lebih besar dari pihak investor. Makanya harga sahamnya jauh lebih positif saat ini daripada dipegang Bakri Group. Kalau teman-teman lihat pada waktu dipegang Bakri Group harganya 50, tapi sekarang harganya terjadi sebuah gejolak, terjadi sebuah pergerakan harga. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman, Pak, saham Bumi gimana? Apakah bisa untuk kita investasikan? Saya sendiri cukup pesimis untuk melihat saham Bumi. Tapi kalau ditanya, Pak, apakah saham Bumi untuk kita tradingkan bisa? Teman-teman bisa lakukan. Tapi ingat, ketika teman-teman trading di saham seperti ini, teman-teman harus ukur alokasi asetnya dan jalankan dengan stop loss. Kalau seandainya teman-teman berdagang nggak rela jual rugi, ya teman-teman akan rugi portofolionya. Justru misalnya rugi kita seharusnya 500.000, kalau kita nggak cut loss ya bisa jadi 2 juta gitu. Sama ibaratnya teman-teman jual cabai.
ya kan? Misalnya hari ini teman-teman cabenya nggak laku, nah bisa jadi kalau seandainya teman-teman nggak jual rugi hari ini, besok udah busuk, justru lebih rugi lagi. Gitu. Jadi konsep bisnisnya di dunia nyata pun teman-teman harus bawa di dalam dunia market supaya teman-teman tuh mengerti konsep dagang dengan benar dan teman-teman bisa menjalankannya tuh jauh lebih baik dan penuh kepercayaan diri gitu. Nah, sekarang bumi kalau seandainya teman-teman bertanya sama saya, "Pak, di mana sih area yang bagus untuk entry?" Saya rekomendasikan ada di area 127 sampai 133. Sekarang tinggal teman-teman perhatikan kalau seandainya entry di 133, cut loss-nya berapa persen? Nah, kita lihat di 125. Sorry, misalnya cut loss di 126. Resiko yang teman-teman siap terima yaitu 5,2%. Sekarang kalau seandainya teman-teman lihat, oh resikonya 5,2%. Sekarang tinggal ukur berapa alokasi aset yang siap teman-teman rela cut loss. Misalnya teman-teman rela cut loss-nya itu 250.000. Ya udah, berarti teman-teman harus entry maksimum 5 juta. Karena apa? Karena teman-teman sudah ukur resiko saya 250.000. Jadi kalau seandainya harga turun di bawah 127, ya teman-teman langsung cut loss gitu. Untuk TP, teman-teman bisa perhatikan setidaknya di area 145. Ini TP satunya. 145 adalah TP1, TP2 mungkin teman-teman bisa letak langsung di, kita ambil 1/3 dari Fibonacci aja ya. Kita ambil 1/3 dari Fibonacci-nya. Nah, kita ambil 143 dan TP2 ada di 154. Teman-teman bisa perhatikan trading plan-nya dan history ratio-nya paling jauh 1/3 dan itu menarik untuk teman-teman perhatikan. Oke, nah selanjutnya Arna. Karena di sini saya hapus dulu gambarnya. Karena di sini teman-teman lihat ya, kita lihat trennya ini ada top, ini mana ini menjadi sebuah high tertinggi dia. Teman-teman perhatikan ini menjadi high tertinggi dia. Ini menjadi sebuah klimaks dia, teman-teman perhatikan ini menjadi sebuah klimaks dia. Dia mencoba kembali tren tapi gagal, dia justru turun ke bawah. Ini ada key level secara majority trend. Teman-teman lihat ini menjadi sebuah key level yang dimana dia break justru ke bawah. Nah, saya analisa ya, kita lihat trennya di sini terjadi bearish trend, teman-teman lihat. Ini ada contoh study case sahamnya, teman-teman. Nanti saya kasih tunjuk. Saya nggak bicara valuasi, kita bicara analisa teknikal. Jadi, teman-teman harus pahami sebenarnya kalau teman-teman benar-benar belajar dengan baik secara analisa teknikal, teman-teman akan tahu apa yang sedang terjadi di saham. Apakah terjadi akumulasi, apakah terjadi distribusi, apakah terjadi sebuah tren yang positif gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat, terjadi sebuah tekanan yang sangat signifikan yang dimana dia bahkan break area key level penting dia, teman-teman. Nah, kita tandakan area key level penting dia di level harga setidaknya di 840. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada sebuah divergen. Biasanya pergerakan seperti ini ada divergen. Kita lihat ya. Kita lihat terlebih dahulu MACD-nya. Nah, kita perhatikan di dalam time frame yang lebih kecil. Nah, benar kan di sini ada sebuah divergen, teman-teman. Nah, ada sebuah divergen yang dimana dia sudah hampir melewati titik nol. Jadi divergennya itu bisa valid. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman ingin trading buy, teman-teman bisa lakukan. Ingat, teman-teman ketika trading di saham seperti ini, teman-teman tuh nggak bisa follow the trend karena trennya itu bearish. Jadi hal-hal seperti ini teman-teman hanya bisa manfaatkan untuk technical rebound aja. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan ada key level penting yaitu di 740 yang dimana itu menjadi area batasan risiko teman-teman dan TP paling jauh di 840 karena kemungkinan besar dia akan coba nge-fill order supply-nya itu di 840. Nah, jadi TP-nya ada 8%, cut loss-nya kita bilang di 735. Jadi ada 5,16%. Jadi ratio 1/1,6. Jadi sekarang kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk entry di saham Arna ini sendiri? Karena kalau bicara follow the trend, kita wajib menunggu structure barunya terbentuk seperti apa. Jadi untuk saham-saham seperti ini, teman-teman hanya bisa manfaatkan untuk technical rebound gitu. Ini kalau teman-teman lihat, ini pergerakannya kurang lebih sama seperti saham Arto. Kalau teman-teman udah sering lihat market ya. Nah, teman-teman lihat nih. Nah, lihat ini menjadi peak dia atau high tertinggi dia sebelumnya, oke.
ini menjadi sebuah klimaks dia. Nah, ini mana ketika terjadi sebuah klimaks, dia break area key level penting dia di sini, teman-teman lihat. Saya hapus dulu ya. Sorry, saya hapus dulu gambarnya supaya tidak terlalu banyak coretan. Nah, ini tadi kita tandakan ini high dia, ini klimaks dia, teman-teman perhatikan terjadi sebuah penurunan yang dimana dia break di level penting di sini. Ketika dia break, nah sama kan, teman-teman perhatikan di sini ada penurunan yang sangat signifikan. Kita tarik channelnya kurang lebih sama nih, teman-teman bisa perhatikan. Nah, kurang lebih persis pergerakannya, teman-teman lihat. Nah, oke. Nah, terjadi sebuah apa? Terjadi sebuah pullback. Teman-teman lihat, terjadi sebuah pullback di sini. Dia mendekati sebuah order dia. Nah, ini adalah fill order area supply namanya teman-teman. Dia nge-fill order supply-nya dulu, baru harga drop lagi. Oke, nah itu bisa terjadi di saham Arna, teman-teman. Jadi teman-teman tuh ngerti behavior market, sudah sering lihat market, teman-teman akan hafal, oh ini gerakannya sama seperti saham ini gitu. Jadi kalau saya mau trading di saham ini, teman-teman harus mengerti supaya apa? Supaya teman-teman tuh tidak terpam oleh influencer yang tidak bertanggung jawab, tidak ikut-ikutan di market, tidak kena pump oleh orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi teman-teman wajib bisa menganalisa sendiri. Kalau seandainya teman-teman udah sering nengok market ya, teman-teman tuh tradingnya udah enak, udah hafal. Oh ini behaviornya seperti saham ini, jadi teman-teman tuh nggak kejebak gitu. Jadi kita bisa ukur kemungkinan besar dia akan pullback-nya kemana gitu. Oke, itu untuk Arna. Selanjutnya Elsip. Elsip, saya hapus dulu gambarnya. Ini Elsip sebenarnya salah satu saham yang Eee, bagus secara valuasi. Jadi kalau seandainya teman-teman tanya saya, ini adalah salah satu saham yang bisa teman-teman keep and buy dan hold dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kenapa? Karena dia masih berada di dalam valuasi yang sangat murah, teman-teman. Memang, CPO saat ini terjadi sebuah penekanan, makanya harga juga belum terapresiasi. Memang, saham-saham perkebunan sendiri adalah saham-saham yang mempunyai tingkat likuiditas yang eee, cukup rendah dibanding saham-saham seperti basic material atau saham-saham sektor energi. Tapi kalau untuk saham-saham seperti ini sih sebenarnya nggak ada yang perlu teman-teman takutkan. Karena kalau dia semakin turun justru sebenarnya kalau seandainya teman-teman belum punya barang, itu bisa dijadi manfaatkan untuk teman-teman koleksi terus saham OSIP ini sendiri gitu. Karena saham ini secara PBV masih sangat murah, justru harganya masih dijual di bawah harga standar dia, teman-teman. Kalau kita lihat secara standar industri, di sini teman-teman lihat OSIP, kita perhatikan OSIP di sini. Nah, teman-teman akan melihat ya, teman-teman akan menemukan bahwa OSIP itu sebenarnya secara valuasi dia masih di bawah standar BV industri dan sektornya. BV sektor dan industrinya dia masih di atas 3 teman-teman. Teman-teman perhatikan nih BV-nya 3 dan untuk Olsen sendiri masih 0,6. Jadi ini masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Karena secara sektor dan secara industri dia masih dikatakan dalam kategori murah gitu. Oke, jadi untuk Olsen sih sebenarnya secara valuasi nggak ada yang perlu teman-teman pertanyakan. Memang kita yang perlu kita pertanyakan adalah secara technical analysis. Nah, kalau kita lihat secara technical analysis, dia tidak mampu breakout ya. Dia tidak mampu breakout di atas 1120. Jadi kemungkinan besar kita mempunyai sebuah asumsi pergerakan harga ini di dalam majority trend masih berada di dalam tren yang ranging atau sideways. Nah, bisa jadi seperti ini pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau kita lihat secara area juga, secara area ini bisa menjadi sebuah area untuk buy on weakness bagi teman-teman sendiri. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi trading buy, ya teman-teman bisa lakukan cut loss di bawah 960. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin investasi, saham ORSIP ini salah satu saham yang menarik secara valuasi untuk teman-teman perhatikan gitu. Oke, nah selanjutnya Bris. Maaf saya nggak bisa lama-lama ya karena eh, ada 10 saham yang harus kita bahas. Jadi saya akan coba percepat untuk saham-saham Bris dan Auto. Oh, sorry. Nah, saya hapus dulu gambarnya. Nah, untuk Bris sebenarnya saya udah forecast sahamnya ya. Jadi untuk Bris ini kalau teman-teman lihat secara sederhana dia masih berada dalam tren yang sideways. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Nah, dia masih berada dalam tren yang sideways. Jadi kalau seandainya teman-teman mau entry, kita sarankan
di sini. Ini adalah area yang masih kita rekomendasikan. Kalau seandainya teman-teman ingin trading buy, ini adalah area yang pas, yaitu 1.600 sampai 16.25. Dan harus pahami teman-teman wajib jaga-jaga dengan cut loss. Kalau seandainya harga turun di bawah 1.600, kemungkinan besar dia akan ngambil order di area-area ini, teman-teman. Jadi ini sebenarnya masih menjadi area yang cukup menarik untuk teman-teman perhatikan kalau seandainya ingin trading buy. Nah, resikonya sendiri sebenarnya hanya 3%. Jujur ini cukup menarik untuk teman-teman perhatikan ya. Ditambah di sini dari segi volume kita menemukan tidak ada sebuah distribusi yang berarti. Justru kalau kita lihat dari segi volume, volumenya sendiri cenderung menurun. Tandanya distribusi sudah mulai terbatas. Jadi ini area yang pas untuk teman-teman ingin coba spekulasi buy dan cut loss di bawah 1.600. TP mungkin teman-teman bisa letak setidaknya 1.750. Jadi ini menarik untuk teman-teman lihat story ratio juga 1/2. Nah, TP paling tinggi setidaknya teman-teman bisa letak di 1.800. Nah, selanjutnya auto. Auto kalau teman-teman lihat, saya udah tandakan ini menjadi sebuah area konsolidasi. Jadi teman-teman cukup tandakan di area ini yang dimana dia tidak boleh turun di bawah 3.000. Kalau seandainya harga turun di bawah 3.000, maka terjadilah sebuah distribusi. Nah, teman-teman perhatikan di sini, volume cenderung mengecil. Nah, yang dimana terjadi volume cenderung mengecil di area atas. Tandanya apa? Tandanya tidak ada lagi demand yang kuat untuk beli saham auto ini. Kenapa tidak ada demand? Karena bisa jadi pasar menilai harga saham auto ini sudah terlanjur mahal, sudah terlalu mahal. Makanya tidak ada demand, makanya terbentuklah sebuah volume yang kecil. Tandanya apa? Tanda buyer itu sudah lihat-lihat harga. Jadi dia menilai, oh, auto sudah tidak murah lagi, harganya sudah mahal, jadi nggak ada yang beli. Nah, kemungkinan besar orang yang sudah punya barang, udah nggak ada yang mau beli, udah deh saya jualan. Bisa jadi nanti di dalam jangka waktu yang kita tidak tahu kapan, bisa jadi ya, ini bukan analisa pasti, tapi bisa jadi asumsinya seperti itu. Bisa jadi orang yang punya barang, saham auto nggak ada lagi yang beli. Oke deh, kita jualan aja deh. Terjadi sebuah distribusi. Jadi perhatikan kalau seandainya harga turun di bawah 3.000, kemungkinan besar ada sebuah distribusi. Ada sebuah distribusi, justru harga akan landai ke bawah gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan secara channel trendline, ya kita butuh adjustment yang lebih pas ya. Tapi kalau kita lihat sih harga sudah condong ke bawah. Nah, kalau seandainya harga condong ke bawah seperti ini, kemungkinan besar harga bisa turun ke bawah nih. Nah, teman-teman lihat, kita butuh adjustment-nya nanti ya. Kalau seandainya dia udah break 3.000, baru teman-teman bisa letakkan channelnya dari high satu ke high berikutnya gitu. Jadi kalau kita lihat secara condong tren pun justru dia condong ke bawah. Kalau seandainya dia break 3.000, ya kemungkinan besar dia bisa kejar area 2.600 gitu. Ini merupakan area yang menjadi tepat untuk teman-teman entry lagi di saham auto gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang kita bahas di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita analisa di video ini dan juga insight dan juga sharing saya di video ini teman-teman dapat mengerti, teman-teman bisa terapkan di dalam diri teman-teman supaya teman-teman tuh menjadi seorang trader yang jauh lebih baik dan setidaknya teman-teman tuh tidak terpam oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Oke, nah kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirae Asset Sekuritas, teman-teman boleh klik aja link yang di bawah, nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya akan jelaskan bagaimana syaratnya dan apa prosedurnya supaya teman-teman bisa masuk bersama kita di grup VIP Mirae Asset Sekuritas. Sampai di sini aja videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.